Halo, bertemu lagi bersama saya Bas. Kali ini kita akan berbicara mengenai nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Nilai-nilai dasar komitmen mutu dibagi menjadi 4. Yang pertama berbicara efektivitas, kedua efisiensi, ketiga inovasi, dan yang terakhir berorientasi kepada mutu. Efektivitas berbicara tentang sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini berbicara tentang goals, apa yang ingin ditargetkan oleh sebuah organisasi. Dalam hal ini, instansi harus mulai menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sebagai pelayan publik, ASN harus mengubah orientasinya dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. ASN harus menyesuaikan diri dengan keadaan publik yang akan dilayaninya. Misalnya seorang penyuluh agama haruslah mulai menargetkan berapa kelompok binaan yang akan dibina dan berapa target pembinaan selama kurun waktu tertentu, misalnya 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Lalu dalam prosesnya seorang penyuluh agama harus kembali memeriksa apakah target yang dicapai sampai pada tingkat berapa persen pekerjaannya. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Pada dasarnya, setiap pekerjaan itu memerlukan modal awal, dan modal-modal ini bagaimana secara efisien digunakan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Misalnya lagi kembali pada seorang penyuluh agama yang memiliki beberapa kelompok binaan dapat mengatur waktu dan urutan pembinaan sesuai dengan jarak terdekat dari lokasi tempat tinggal. Juga bahan-bahan yang akan dibuat dapat disusun sedemikian rupa sehingga menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Mungkin juga membuat bahan-bahan yang sifatnya berseri sehingga dapat dipelajari secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan, sehingga para kelompok binaan mendapatkan sebuah pengajaran yang baru dan dapat mengerti apa yang disampaikan oleh penyuluh agama yang bersangkutan. Efisiensi dapat dilatih dengan mempersiapkan diri. Seorang pegawai secara khusus dapat mempersiapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakannya setiap hari, membuat catatan-catatan ataupun membagi-bagi perkiraan pekerjaan yang dapat dikerjakan mulai pagi, siang, maupun sore. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui, dunia terus berubah, bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, khususnya seorang ASN tidak boleh sampai tertinggal dengan perubahan, maka perlu lahir inovasi-inovasi yang baru untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berjalan. Kita dapat melihat bagaimana teknologi sekarang berkembang dengan begitu maju, sehingga banyak hal-hal yang sifatnya konvensional mulai ditinggalkan. Misalnya ojek pangkalan yang mulai kalah dengan ojek-ojek online, para penjual konvensional, pedagang-pedagang di pasar yang sepertinya mulai ditinggalkan, orang-orang lebih suka belanja online. Juga khususnya dalam situasi pandemi ini ketika orang-orang dilarang untuk keluar rumah, orang-orang mulai mencari inovasi-inovasi yang baru, menggunakan kegiatan-kegiatan online, belajar online, ataupun bahkan beribadah secara online pun dilakukan pada situasi pandemi seperti ini. Ini berbicara tentang inovasi yang menuntut diri berkembang di tengah perubahan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir tentu saja berbicara tentang orientasi. Apa yang menjadi pokok tujuan utama seseorang melakukan pekerjaan? Apakah hanya sekedar uang? Apakah hanya sekedar mengisi waktu luang? Atau ingin mencapai sesuatu yang berkualitas, bermutu tinggi, dan tentunya
memberikan kepuasan bahkan melebihi harapan dari konsumennya. Seorang ASN tidak boleh lagi kerja hanya sekedar rutinitas, kerja asal-asalan, memiliki sikap ABS atau asal bapak senang, tapi harus bekerja secara baik dan benar. Tidak boleh lagi bekerja dengan sikap yang pasif, tapi harus dinamis, proaktif, dan punya inovatif. Dalam hal ini juga cara kerja individualis dan egosentris mulai dihapus dan berubah menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani setiap masyarakat. Pada perkembangannya tidak boleh lagi ditemukan para ASN yang tidak ada di lingkungan kantor di jam kerja. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, para pelayan masyarakat tidak berada di tempatnya, ataupun ulur-mengulur waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu pun harus dihapuskan kalau berbicara tentang komitmen mutu. Dan paling penting, menanamkan nilai melayani masyarakat adalah bagian terutama dari tugas sebagai ASN. Maka ASN bukanlah orang-orang yang dilayani, tetapi melayani masyarakat dengan sepenuh hatinya. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.